Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi pada video pembelajaran materi pelajaran geografi untuk kelas 12 SMA. Kita masih membahas tentang struktur keruangan dan interaksi desa kota. Kali ini kita akan khusus membahas tentang pola keruangan kota. Coba perhatikan profil wilayah yang ditampilkan pada gambar. Di sini kita melihat banyak sekali gedung-gedung bertingkat. Hampir semua lahan yang ada di wilayah ini sudah dijadikan sebagai atau diperuntukkan bagi bangunan-bangunan bertingkat. Juga profil wilayah yang ada pada gambar ini kita lihat seluruh lahan yang tersedia sudah digunakan untuk berbagai sarana seperti bangunan bertingkat, sarana jalan raya, dan sebagainya. Pada profil wilayah berikut ini kita melihat wilayahnya sudah dipenuhi oleh bangunan-bangunan bertingkat. Hanya sedikit sekali lahan yang masih bisa digunakan untuk tumbuhan hijau. Kemudian jalan raya pun tampak lebar dan penuh dengan kendaraan. Begitu juga dengan profil wilayah berikut ini, kita lihat hampir seluruh lahannya sudah dipenuhi oleh bangunan-bangunan bertingkat, baik itu perkantoran, pertokoan, dan sarana jalan raya pun sangat dipenuhi atau dipadati oleh kendaraan roda 4. Kita lihat profil wilayah berikut ini. Di sini kita lihat pemukiman yang sangat padat dengan bangunan yang sangat sederhana namun sangat padat dan tampaknya sangat tidak layak untuk ditempati. Tapi di sini kita lihat bahwa konsentrasi penduduk sangat tinggi, sangat padat. Berikut juga dengan profil wilayah berikut ini. Kita lihat pemukiman sudah sangat padat sekali, hampir tidak ada lagi ruang terbuka yang tersisa. Meskipun bangunannya sangat sederhana tetapi sudah sangat padat. Demikian juga dengan wilayah yang tampak pada gambar. Kita lihat pemukiman sangat padat, sangat rapat, bahkan ini menempati lahan di pinggir sungai yang seharusnya dijadikan sebagai jalur hijau. Namun di sini dipenuhi oleh pemukiman yang sangat padat dan sepertinya juga tidak layak untuk dihuni. Berikutnya kita lihat ini pertokoan semacam mall. Ini bangunan megah di mana menjadi pusat perdagangan. Ini kita lihat sarana parkir. Di sarana parkir bahkan dibuat sampai bertingkat. Ini bisa dipastikan karena padatnya kendaraan, sedangkan lahan yang tersedia untuk areal parkir sudah sangat terbatas sehingga terpaksa dibuat bertingkat. Kita lihat pada gambar di sini konsentrasi penduduk sangat tinggi. Ini biasanya di wilayah-wilayah dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, dengan intensitas kerja yang padat. Ini biasanya di jam-jam istirahat atau jam pulang kerja ini terjadi fenomena semacam ini. Ini kita lihat ada fenomena ini banyaknya pengemis, pemulung, anak jalanan yang berkumpul. Biasanya kalau terjadi fenomena seperti ini biasanya ada pembagian sesuatu ini. Maka terjadi pengumpulan para pengemis, para perongsok, asongan, dan sebagainya. Kita lihat selanjutnya ini terdapat akumulasi sampah yang begitu banyak. Ini adalah tempat pembuangan sampah TPA, biasanya tempat pembuangan akhir sampah.
Dengan jumlah sampah yang begitu banyak, bisa kita simpulkan bahwa penduduk di wilayah itu sudah sangat banyak, sehingga menghasilkan residu atau sampah dari aktivitas keseharian mereka dalam jumlah yang sangat besar. Ini menggambarkan sebuah pabrik dengan pekerja yang sedang melakukan aktivitas produksi barang. Ini adalah kumpulan penduduk masyarakat yang memenuhi areal di jalan-jalan. Ini kita lihat penduduk sangat banyak sekali, sangat padat. Berdasarkan profil dan fenomena yang tampak pada wilayah-wilayah dalam gambar, kita akan menyimpulkan bahwa wilayah-wilayah tersebut adalah sebuah kota, bahkan bisa disimpulkan merupakan sebuah kota besar. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan kota? Kota bisa kita lihat berdasarkan ciri-ciri fisik maupun ciri-ciri sosialnya. Jika dilihat berdasarkan ciri fisik, maka kota bisa kita temukan pemukiman yang padat, lalu lintas yang padat, sedikitnya ruang terbuka hijau dan resapan air, terdapat sarana dan prasarana modern seperti tempat parkir, rumah sakit, sekolah, sarana olahraga, dan lain-lain. Banyak bangunan besar dan bertingkat. Kemudian terdapat pemukiman kumuh dan ilegal yang biasanya menempati lahan-lahan tidak bertuan atau lahan-lahan yang seharusnya tidak dijadikan sebagai tempat tinggal, seperti daerah pinggiran sungai, daerah pinggiran rel kereta api, kolong jembatan. Kemudian terdapat permasalahan dalam pembuangan sampah, karena sampah yang dengan banyaknya penduduk, sampah yang dihasilkan sangat banyak dan ini mengalami kendala dalam hal pengelolaannya. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri sosial kota? Masyarakat kota umumnya bersifat heterogen. Heterogen di sini artinya beraneka ragam, baik dilihat dari jenis mata pencarian. Biasanya di satu lingkungan kecil, lingkungan RT atau lingkungan RW di sebuah kota, itu masyarakatnya memiliki mata pencarian yang sangat beragam. Begitu juga dengan suku bangsa, agama, sehingga dikatakan masyarakat kota bersifat heterogen. Kemudian bersifat individualistis dan materialistis, artinya masing-masing sudah sangat konsen dengan urusan pribadinya dan segala hubungan umumnya bersifat materialistis, artinya dalam hubungan ekonomi atau segala sesuatu harus diperhitungkan berapa besar bayaran yang harus diberikan. Mata pencarian bersifat non-agraris, kemudian corak kehidupannya bersifat gesellschaft atau hubungan kekerabatan mulai pudar. Hubungan keluarga kekerabatan bersifat ekonomi. Kemudian terjadi kesenjangan sosial antara golongan masyarakat kaya dan masyarakat yang miskin. Norma-norma agama tidak begitu ketat, pandangan hidup sudah lebih rasional, kemudian menerapkan strategi keuangan, yaitu pemisahan antara kompleks atau antar kelompok sosial masyarakat secara tegas. Contohnya, masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, mereka akan menempati perumahan-perumahan kelas menengah ke atas atau bisa dikatakan perumahan-perumahan mewah. Sedangkan masyarakat dengan ekonomi kelas menengah ke bawah, bahkan yang berada di bawah garis kemiskinan, biasanya justru menempati tempat-tempat atau pemukiman yang tidak layak huni seperti daerah slum atau daerah kumuh. Berikutnya, fungsi kota. Apa saja fungsi daripada sebuah kota? Yang pertama, fungsi administratif, yaitu sebagai pusat pemerintahan. Yang kedua adalah fungsi ekonomi, sebagai pusat perdagangan dan sebagai pusat produksi barang. Fungsi yang ketiga adalah fungsi sosial dan budaya. Biasanya kota merupakan pusat pendidikan dan pusat pelayanan kesehatan, juga pusat rekreasi, karena biasanya kota dilengkapi dengan berbagai sarana baik pendidikan, pelayanan kesehatan seperti rumah sakit yang lengkap, juga berbagai sarana rekreasi. Pola keruangan kota. Menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007, kota harus memiliki
beberapa unsur, seperti yang pertama harus memiliki ruang terbuka hijau atau taman kota atau taman pemakaman, jalur hijau, di mana ruang terbuka hijau ini harus memiliki luas kurang lebih 20% dari luas seluruh lahan kota. Kemudian ruang terbuka non hijau seperti plaza, alun-alun, tempat parkir, lapangan olahraga, tempat rekreasi. Selanjutnya juga harus memiliki sarana dan prasarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal seperti pedagang kaki lima, juga ruang evakuasi bencana. Adapun tipologi kota, yang pertama berdasarkan tingkat perkembangannya ada eopolis. Eopolis ditandai oleh adanya kehidupan masyarakat yang semakin maju, walaupun kehidupannya masih didasarkan pada sektor pertanian, pertambangan, dan peternakan. Yang kedua, kota polis ini ditandai munculnya pasar yang cukup besar dan industri yang cukup besar. Selanjutnya metropolis merupakan bertambah besar atau kota mulai bertambah besar dan mulai mempengaruhi kota-kota kecil di sekitarnya. Selanjutnya megapolis, di sini tingkah laku manusianya sudah berorientasi materi, lebih mengutamakan standarisasi mutu daripada kerajinan tangan manusia. Yang terakhir adalah tiranopolis. Ukuran atau tolak ukur budaya adalah apa yang tampak secara fisik atau display. Perilaku penduduk tidak acuh terhadap semua aspek kehidupan. Yang berikutnya adalah nekropolis. Ini adalah kota yang sudah mengalami kemunduran atau sering juga disebut sebagai kota mati. Selanjutnya tipologi kota berdasarkan stadium perkembangannya. Yang pertama ada infantil. Ini tanpa batas yang jelas antara daerah pemukiman dan daerah perdagangan. Ini kota yang baru berkembang dari desa berubah menjadi kota. Juvenil, mulai ada pengelompokan pertokoan pada bagian-bagian kota tertentu. Kemudian matur, ini mulai tampak segregasi atau pemisahan fungsi-fungsi, artinya mana lahan yang untuk pemukiman, mana lahan untuk perkantoran, mana lokasi untuk pusat perdagangan, itu sudah mulai tampak pemisahan atau mulai dibeda-bedakan. Kemudian senil, ini adanya pertumbuhan yang terhenti atau kemunduran dan penurunan kesejahteraan penduduk. Selanjutnya tipologi kota berdasarkan jumlah penduduknya. Ada kota kecil berpenduduk 20.000 sampai 50.000 jiwa, kota sedang berpenduduk 50.000 sampai 100.000 jiwa, kota besar 100.000 sampai 1 juta jiwa, kota metropolitan 1 juta sampai 5 juta jiwa. Kemudian kota megapolitan, ini penduduknya lebih dari 5 juta jiwa. Selanjutnya adalah struktur tata ruang kota. Ini dibedakan, ada teori konsentris, ada teori sektoral, ada teori inti ganda, dan teori menurut Bintarto. Menurut teori konsentris, struktur ruangan kota dibedakan menjadi 5 zona. Ini yang di pusat adalah zona pusat daerah kegiatan, ditandai dengan nomor 1 pada gambar ini. Kemudian di lingkar kedua adalah zona peralihan, di lingkar ketiga adalah zona pemukiman kelas proletar. Kemudian di sini ada lingkar keempat adalah zona pemukiman kelas menengah, dan yang terakhir paling luar adalah zona penglaju. Yang kedua, struktur keruangan kota menurut teori sektoral oleh Homer Hoyt. Di sini kota terbagi menjadi 5 zona. Yang pertama, yang di tengah merupakan zona pusat daerah kegiatan. Kemudian nomor 2 di sini adalah zona di mana terdapat grosir dan manufaktur. Ini grosir, pasar grosir dan industri. Kemudian yang
areal ketiga bertanda nomor 3 di sini. Ini adalah zona daerah pemukiman kelas rendah atau kelas buruh. Karena buruh ini membutuhkan lapangan kerja dari pusat grosir dan manufaktur. Yang keempat di sini adalah zona daerah pemukiman kelas menengah. Yang terakhir nomor 5 adalah zona pemukiman kelas tinggi atau kelas atas. Selanjutnya, struktur keruangan kota menurut teori inti ganda dari Harris dan L. Ullman. Di sini kota terbagi menjadi 9 zona. Yang pertama adalah zona pusat daerah kegiatan. Yang kedua adalah zona terdapat grosir dan manufaktur. Yang ketiga adalah zona daerah pemukiman tingkat rendah atau kaum buruh. Yang keempat adalah zona pemukiman kelas menengah. Yang kelima adalah zona pemukiman kelas tinggi. Yang keenam di sini adalah zona manufaktur berat. Yang ketujuh, zona daerah di luar pusat daerah kegiatan. Kedelapan adalah zona pemukiman suburban. Suburban ini peralihan dari kota ke desa. Di sini nomor 9 adalah zona industri suburban. Selanjutnya adalah struktur keruangan kota menurut Bintarto. Bintarto juga membagi wilayah kota menjadi 6 zona melingkar. Di tengah ini adalah city atau pusat kota. Lingkar yang kedua adalah suburban, subkota. Nomor 3 adalah suburban fring. Ini garis di luar subkota. Kemudian urban fring nomor 4. Nomor 5 adalah rural urban fring. Dan yang keenam adalah rural atau desa. Nah, yang spesial daripada zona ini adalah untuk zona nomor 5 atau rural urban fring. Di sini merupakan peralihan dari kota ke desa, sehingga ciri-ciri wilayah dan ciri-ciri masyarakatnya merupakan ciri-ciri campuran antara kota dengan desa, di mana penduduknya sudah mulai cukup padat, industri sudah mulai berkembang, transportasi sudah lancar, prasarana memadai, tetapi masih tanpa aktivitas pertanian di wilayah tersebut. Demikianlah pembahasan kita tentang struktur keruangan kota. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.